selesai. Dari bahasanya saja sampai nggak bisa kayaknya saya itu enggak. Kamu nggak bisa baca kitab nih kata saya. Kalau mau debat sama saya Pak kata saya. Sampai itu saya nanya Iya. di dalam kitab Jurmiyah itu, nah kalam itu seperti apa persyaratan harus dikatakan kalam. Baru sampai debat dengan saya. Nggak usah jauh-jauh. Gitu kan sama saya Gus. Arti daripada wazan dan mauzun itu bagaimana? Wazan itu apa dan mauzun itu apa? Baru sampai debat. Sebab itu adalah alat untuk membaca kitab gitu kan sama saya. Betul, 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 betul. Habis Betul. itu, oh kalau di bidang itu saya nggak bisa. Ya udah sampai jangan seperti itu. Iya. Padahal Tapi kita kan kenapa? tidak mempermasalahkan ya. Iya, Awalnya kan kita tidak mempermasalahkan dia bisa bahasa Arab atau tidak, dia bisa nahwu sorof atau tidak ya. Yang penting kan narasinya, logikanya masuk gitu. masuk Tapi karena motel tengah, ya terpaksa. terpaksa. Mas Riba ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Asmara, kurang apaku padamu. Asik. Acora abinia boleh Bang Putra gitu. Acora abinia boleh, Cora. Ngocok itu. Ya, ya Pangeran Rita larang Gus Kanjeng Nabi menganjurkan mana beri contoh. Masuk akal, masuk Oh, ya. akal. Ini mentah masuk akal sih, masuk ke rumah Ya. tiga Mustafa. Iya, enggak. Masalahnya hostnya belum. Mancer Bu Dokter. Mancer Bu Dokter tak nyimak. Hari mau nyimak apa suntik le malam kok dikian. Oh di rumah sakit sambil Gus. Enggak, kan saya punya punya tukang suntik pribadi. Oh, saya. belum paham. Oh iya iya Yes. iya. iya. Bukan apa Bang Putra. Si suntik kita kok pas sianida mati loh. Billahi saya mau sakit ya pas suntiknya gitu. Saya nggak le, pegena le. Engkau seporan le ya. Apa kakinya? Enggak takut sianida pegena aja gitu saya kerja saya. Gara-gara dulu itu kan apa siapa yang kasusnya kopi sianida itu loh. Jadi sampai sekarang saya bikin guyonan sama dia itu. Mau ngopi nggak? Iya, tapi awas lo ya, aku minta maaf dulu loh. Kamu jangan dendam sama aku. Apa ya? Ntar takut ada sianidanya gitu. Tapi kita kenapa nih kata Kimus? Kapan Anu, selesai? Odi. Ya Allah, ya Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. Itu sampean nanti siapa tadi itu ya? Mana tadi itu yang dari anu itu? Oh sudah keluar ya? Keluar. Kalau jalur langit itu tadi. Ini Saiful Anam nih. Nih, maca hisip make malok masuk serum ya. Saya itu mau maca hisip Saiful Anam, takut si bine maca hisip iya, tang cerum bah tak masuk iya dekian bah repot. Monggo teman-teman, Penuh kayaknya mah. Monggo Bang Asmara. Bang Asmara monggo, Bang Mojen, silakan Bamu. Coba remeting asmara gitu. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya kok Saya yang nganu harus Bang Putra, Asmara ini saingan bi saya. Oh, duet Gus. Duet Gus. Bang Asmara ini. Ya, mau nak Ada di pas anu. Nggih. Kakak di kelah bisa Gus tak apa persis pin sianya Muhammad Rizik semuanya persis pin kasar bisa nak hanya sobi emosi Aduh. Itu Bang, kurang MBG-nya dia. Engke. ilmu tadi sebenarnya terima Kurang emosi yang esen iblis bi setan meloloh Iya tak geni kan Bang. Kan gula Nauzubillah kasar. min dzalik, nauzubillah. Terpora. Tapi dek mengki cek dari Banten Baila sa lain Bang. Memang kayaknya tak nyambung. dia Iya. mampu lagi berarti Padahal Rizik beda Mekah beda Medina suruh abar keluar di sekolah mereka pada tak ada elang jadi sah kan makin tak bisa. Habib Rizik itu tak bisa ke Mekah makin. Kan dia itu kan di blacklist di sana. Tangki mereka Jadi anto maksa Habib Rizik itu tak bisa ke Engki. mereka anto maksa merampok maksa Ketengin negara Nabi itu Mekah Medina nih Arab Saudi sama sekali lo bengal bangsa Habib sebuah dan negara Yaman Engki anu kasak make namanya mana? Dari mengki. Engki ke penjara mau tak elang gitu ke Nah, tak izin follow. monggo itu sepasti Silakan di follow. coba nih seni kemake neng Indonesia nih terlalu memberi peluang senika. Jadi ketika terbina anak bina ya wah repot. terlalu bodoh dah pengalaman di Arab Saudi kayak apa di Mekah kayak apa di Madinah kayak apa di negara Yaman kayak apa saya pernah turun sendiri ke tanah Yaman sana Ya itu. Engki. Enggak kan sebenarnya begini loh Bang Mojen dan teman-teman yang lainnya. Saya itu membuka room ini dengan nama Tijanul Mustafa. Tijanul Mustafa itu kan artinya kan mahkotanya Kanjeng Nabi. Nah di sini itu saya, ayo kita edukasi, ayo kita perbandingkan hujah dan dalil yang dibawa oleh Kiai Imad, kita perbandingkan dengan hujah dan dalil dari pihak Ba'alawi. Nah, di situ kita nanti akan mendapatkan hikmah. Hikmah apa? Hikmah kefahaman ilmu nasab yang selama ini tidak pernah diajarkan di lembaga pendidikan kita, baik yang formal maupun non formal termasuk pesantren. Karena apa? Karena ilmu yang tidak pernah diajarkan itu kalau tidak dikaji bersama-sama, khawatir nanti akan disalahgunakan. Tapi kalau dikaji bersama-sama, maka keilmuan ini bisa diminimalisir kemungkinannya untuk disalahgunakan, gitu loh. Begitu. Sabar gelu sampean Gus. Sampean sabar gelu saking budi sengak Masalah. gua rekod Bapak Abid sini rekam saya. Kan saya Enggak, itu lagi Pak. caper Bang Sunyoto. Saya lagi Sunyoto. caper. Calon metua kadang nek kue bebe Pak Sunyoto. Ada nih itu sebenarnya rekod ini. Itu terlalu sopan jawabannya. Terlalu sopan sebenarnya jawabannya. Kalau yang sebenarnya jawabannya begini, Pak Sunyoto. Gus itu bukan orang gila gitu. Beliau itu bukan orang gila. Jadi nggak bakal ngeladenin orang gila gitu. Nggak bakal Pikiran ngeladenin orang oh. bodoh Iya. gitu. Tak salah denin cokot rekam saus ini. Saya Oh, kasih. sudah terekam semua. Jadi teman-teman yang ngobrol di sini tuh terekam semua, gitu loh. Cuman kan saya tidak tidak mempublikasikan secara keseluruhan. Yang sekiranya pantas
ya dipublikasikan. Yang sekiranya tidak ya jangan gitu. Karena apa? Karena bagaimanapun tidak teman-teman, mereka itu para muhibbin itu kan masih saudara kita sendiri. Betul, Saya, betul. saya sekelak kasa saya, kasa kibin tu aki kebodoh nak kasa. Dari awal. Kalau saya memang orang bodoh, saya pernah pengalaman di negeri Arab Saudi sana, berapa provinsi saya lalui semua, bahkan lama-lama semua di setiap provinsi, bahkan di ibu kota, di Mekah, Jeddah, Madinah, lainnya itu. Sampai ke negara Yaman pun saya menginjak kaki. Jadi pengalaman saya itu satu orang pun nggak pernah orang Yaman di sana itu berani berkuar-kuar, unjuk gigi, unjuk lidah, saya keturunan Nabi. Ini kok malah di negara kita memaksa ngerampok, ini apa, kemana kok nggak tahu, malu ya. Satu itu Kiai tujuannya, Indonesia mau dikuasai. Betul. Nggak Betul ada sekali. Mana ada perampok tahu malu ya. yang namanya maling, malu di mananya ada malu. Ya kalau ketahuan malah marah. Itu yang jelas nih, kayak tadi itu keluarnya. Ya, maling jangankan ketahuan, ditegur aja marah. Susah make, leso mun dari Banten tak nyampung gila kasak make. Sebetulnya kan disimak dulu Ya. pembicaranya Gus ini. Disimak dengan benar. Nah, nanti kalau ada keiskalan, itu baru dibantah gitu. Ini enggak. Karena dia itu mungkin ilmunya juga sebatas, pengalaman nggak punya, tahunya cuma di sekitar kampungnya aja, ya begitulah jadinya. Iro make. Coba lah kok ngare. Repot make. Itu ini aja memang make orang naga. Banten boleh bernyelaber. Mohon kanjaan Gus, napa kasa sampit penika mulai sobum masalah sampai berpuluh nafsa tak remah. Sobung masalah tawaddu ke Habib kasak sobung. Saya biasa. Thank you. Ikan jadi kan Gus, napa kaisa neng sampit ki sawa ning ngaguli cak gula 18 tahun kan. Siapa yang banyak jasa di kampung itu, maka di situ orang itu akan dihormati. Mon kula bangki terus terang leloki manggil Habib. Maki abangki Habib Sera, Habib Ishak, Habib siapa? Muhammad. Alamat talako. Ya. Ada. Nah, apa cara orang sebenarnya kayak Abu Muhammad? Apa salah tu? Dan itu kan nyambung nih kak, edukasi kita. Abo de toman gula badi bingking gula ado senyalam itu ko ilik paling tanang ta bangki gula salam sa biasa ke hale dia Abu Muhammad lampun apa cai ngembung ta toman balik tanang bawa Habib to ilik tanang ado rempa di danggu. Soal. Tangki kini kan mage, bahalas sumage. Tapi Gus, jujur tan gula nika pada timin pada muhibbin juga Gus. Iya. Bahkan pecinta setia tan gula. Thank you. Dengan adanya ya saya itu Habib Zain bin Ibrahim bin Samit itu Madinah ya Gus. Satu Ada kiai di Madinah. Aslinya Jakarta aslinya. Bogor aslinya itu. Cuman dia hijrahnya ke Madinah, menetap di sana dan jadi warga negara sana. Lalu beliau itu oleh kalangan Ba'alawi dianggap sebagai muftinya. Kan Muftinya Ba'alawi. Ki Imat sendiri itu dulunya muhibbin Gus. Oh iya. Nah, Kalau kalau anggota FPI. Iya, setahu saya itu gini Gus. Setahu saya
Pertama kan ada menyalahi aturan gini. Masalah abad itu kan kalau nggak salah Habib Rizik kan yang bicara itu. Yang kedua masalah ada madkhon itu Habib Bahar kan. Nah, masalah nasab itu sudah. Pas nan keimat itu pas belajar ongku Gus, ceritanya gini saya dengar itu. Pas belajar ongku tentang masalah kitab nasab. Waktu sidang Habib Bahar ben Makair wasa Gus ben Kiai Gus. Kan ditunjuk-tunjuk itu Oke, Gus. oke. Sebenarnya Iya. yang keturunan Nabi ana apa antum kan gitu Gus. Kan ditunjuk-tunjuk tapi Kiai itu kan dia tak tahu nah Gus. Saya tunjuk-tunjuk Habib Bahar kasa paman nikah paman siapa? Paman Kimat. Oh. Ceritanya gitu, makanya Kimat itu dan itu pun ada yang bermain di balik layar. Ada yang mungkin Gus nih tahu ceritanya nih. Iya, Ada iya. yang bermain balik layar itu. Kan senikah. Coba kamu pelajari ini apa benar dia itu adalah silsilahnya nyambung ke Nabi Muhammad gitu. Nah dari situ Kimat Pahnan apa tentang saya belajar Gus. Iya, Mon ada orang dalam mengaki Kimat Gus tumbang mulai dulu sudah Gus. Cuk dunia iya, sudah iya. Gus. Cuman yang Iya. dibelajar ini pastinya ya bukan ngagul dah. Ya alam pastinya iya. kan. Iya. Nika kan publikasi kan oning tadi. Nika Iya. anak penyaman kaisa seni ke Gus. Ada salah satu acara imtihan kan oning imtihan panjenengan iki. Imtihan madrasah. Undangan no setung kiai ben Habib waktu kenikah. Nah, pada senikah katanya Habib Habib ini durian Rasul. Jadi salah satu kiai ini kata Bu ketuan rumah mana? Saya mau pada keturunan Nabi lagi menegoro jadi ya. Makin kok ban kaki pada keturunan Nabi Gus nikah. Coba Gus pasti nuraan kalau menjatuhkan warga Indonesia itu. Cik jelas kan jelas nggak akan itu Gus. Betul. Mau dikuasai. Coba kalau tidak ada tesisnya Ki Imat, baban tosakan ketemuan Iya. pada muan neguskan ketelak kalampen bel getar. Iya, betul. Ungkuan Gus gul tibi ngalami ini. Kalau asmara tidak, kalau asmara biasa aja dari dulu. Ya kalau asmara ini kan selalu asmara. Kalau asmara jangan ditanya lagi. Asmara tetap asmara. Serius. Kalau saya emang dari dulu nggak karena begini. Saya punya guru. Ternyata guru saya itu apaan itu gitu. Yang lainnya pada serius tentang Habib. Guru saya itu dari dulu, dari saya umur 7 tahun. Ternyata setelah saya pikir-pikir, ternyata guru saya itu ya Allah, ternyata alimnya luar biasa. Kebetulan guru saya itu gurunya Ki Abdul Muhaimin bin Abdul Bari yang almarhum pengasuh pondok pesantren Darut Tauhid Injilan. Itu dari dulu Gus Hasan itu tidak mengakui tentang Habib. Kalau ada Habib main ditinggal, apaan gitu? Serius demi Allah. Iya. Orangnya masih hidup sekarang. Beliau masih hidup, guru saya itu. Dan gurunya Almarhum Yalhamkumullah itu yang di Bangkalan itu pengasuh pondok pesantren Cengkebuan Barat itu Kiai Abdul Hamid. Dia itu sampai nggak mau nemuin ketemuan itu, malah nggak mau nemuin dia itu. Udahlah temuin sama anaknya gitu. Kalau ada uang kasih biar pulang, kasih makan lah biar pulang sudah. tapi karena saya masih kecil waktu itu Gus ya, nggak terpaham tentang itu.
saya masuk ke ya termasuk Muhyiddin lah, Muhyiddin berat gitu. Sampai Pak Golo gak parang kalau ada keributan itu. Padahal itu Wah, ini Bang Asmara, apa itu gini. Kalau ada apa-apa itu, setahu saya ya. Nah, kalau ada apa-apa itu biasanya Habib itu memerintahkan salah satu seorang. Habibnya sendiri kalau pas kejadiannya lari gitu. Kebanyakan seperti itu. Sampean oning ya no kasa Gus nang magam Habib Soleh kasa. Real kasa kan pakar ben pemerintah tim ini. Semakin Iya. itu. Dulu kan Iya. nggak diperbolehkan tuh Gus. Itu Gus Iya. kan beda parit menjanding Kalimantan parit kan nang setin anu kasa. Itu sebetulnya Iya, Parit. makamnya Habib Soleh itu kena tanah apa namanya itu? Tanah pemerintah itu apa namanya Gus? Iya, tanah negara. Iya tanah negara. Itu ukurannya memang pas itu Gus. Itu masuk ke tanah negara. Nah setelah itu diundang RT RW-nya kepala desanya ini dan itu. Nah satunya yang ini yang perang anu ini. Dan itu mau perang, menyuruh perang ini. Si Habib mau buru ke Jakarta. Pokoknya lah deti pikir Gus pas polisi dari pas suruh perang rakyat. Iya. betul. Kan nggak kenika Gus. Iya, betul. Nah, terkecuali seperti Khalid Ibn Walid, di mana dia di mana ada perang dia selalu di depan. Nah, seperti itu kita mau. Ini enggak. Warga kita yang disuruh maju, Gus. Pas warga kita mengedepankan nafsu, ya ada Pak Macung. Betul Bang Putra. Memang seperti itu. Memang seperti itu, Bang Asmara. Kejadiannya sering seperti itu. Saya sendiri, nah dulu Gus ada Gus, kakak kelas jauh sama saya, bahkan itu jadi ustadz saya dulunya. Jadi gini Gus, ada pemilihan apa gitu saya nggak tahu. Nah, karena dihadiri Habib, oh masalah si di Puger itu dulu katanya gitu. Itu jelas tuh Gus. Semuanya itu naik Gus masuk ke dalam truk. Mau demo. Nah setelah itu ada salah satu alumni tanya Aki, lu gak ada sama temannya sama teman itu kakak kelas itu. Sambil itu mau kemana katanya? Wah ikut si nang program lu gak ada. Yang menyuruh tuh siapa? Habib ini adalah Habib Gus. Yang menyuruh Habib ini. Ditanyakan, yang menyuruh itu kamu belajar Fathul Mu'innya di mana dulu? Apa di Habib itu apa di pondok itu bilangnya gitu ya turun dadak berken kaget oh di turun Gus tanuro kening cokojo ini Gus apa ya itu tadi mendoktrinnya itu Gus. Paham kejadian Puger, bawang Puger. Iya Puger dulu itu Iya, dekat rumah saya itu. Itu kalau dulu, ada apa-apa itu ya Habibnya sembunyi di selakangan. iya itu kalau ada maaf ya Pak ya kalau ada Habibnya itu yang berani menampilkan diri ya ini dan itu backingannya banyak sudah Pak, mundur aja kita. Iya. Ya memang apa ya, kita itu harus pandai-pandai membaca situasi dan kondisi. Kalau katanya orang Madura itu kan begini, acer belatir cok, maleta kalah kali orang kan gitu. Iya. Ya tapi leder mah boleh Gus. Iya. Iya, ingat iya. Nun kalian nggak bengespon bandara kan 8 jam untuk tegen dari dulu. Kita terbawa, ya kita kan ikut orang tua. Di Iya. situ kan dulunya Gus. Makanya kan gini. Ketika tadi itu sebenarnya saya semangat sekali ketika dia itu berargumentasi. Kenapa nggak ikut pendapatnya ulama-ulama terdahulu? Sebenarnya saya mau tanya itu, bagaimana pendapatnya ulama terdahulu?
Kan ulama-ulama kita itu tidak ada yang mengisbat nasabnya Ba'alawi, itu nggak ada. Kenapa saya berani mengatakan nggak ada? Dan saya pastikan memang nggak ada. Karena begini, sejak zaman Wali Songo sampai berdirinya NU, bahkan sampai sekarang ini, disiplin ilmu nasab itu belum pernah masuk ke dalam kurikulum pendidikan formal maupun non formal termasuk pesantren. Artinya di bumi Nusantara ini yang kemudian kita sebut dengan Indonesia ini, itu tidak ada ahli nasab karena tidak ada pelajaran ilmu nasab di sini, gitu loh. Waktu itu. Nah sementara ya sampai sekarang kan, Iya. nggak ada memang. Nah, padahal mengesahkan dan membatalkan pengakuan silsilah nasab seseorang itu kan otoritas daripada Nakobah, ya kan? Di mana Nakobah ini adalah lembaga yang menaungi para ahli nasab yang disebut dengan nasabah, gitu loh. Nah dari situ saya sangat yakin sekali dan bisa saya pastikan tidak ada yang mengisbat nasab Ba'alawi. Nah kalau mereka mengatakan Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani, nah kalau hanya sekedar pernyataan Syekh Nawawi itu yang pertama bukan ulama ahli nasab. Beliau itu ulama ahli fikih yang mencapai gelar mufti Haramain dan juga memiliki keahlian di bidang tafsir Quran karena beliau memiliki karya tulis di bidang tafsir yang bernama Tafsir Munir. Nah kemudian redaksi yang disampaikan oleh Syekh Nawawi itu bukan kalam isbat tapi kalam khobar, gitu loh. Nah bedanya kalam isbat dan kalam khobar itu apa? Nah kita lihat di dalam kitab nasab, contoh misalkan kitab Rosail. Dalam kitab Rosail ya, di halaman 103, kitab Rosail fi ilmil ansab halaman 103. Nah itu dikatakan begini, walidah fa inna syajaratan nasabil lati 'alaiha taqriratun nasabin. Tuh. As-siqati al-asbati al-mu'arrikhati al-madbutati tu'addu wasiqatan mu'tabaratan wala ibrata bitaqrirati man laisa min ahli dirayati bin nasab. Ini kan sekali yang disebut dengan kalam isbat itu adalah pohon silsilah nasab allati 'alaiha taqriratun nasabin, yang ada keterangan-keterangan dari para ulama ahli nasab, as-siqati yang terpercaya. Nah, pertanyaan kita sekarang begini, yang disebut siqoh ini apa? Ulama itu bisa dikatakan siqoh apabila keterangan-keterangan yang dia lampirkan di dalam menjelaskan nasab itu tidak bertentangan dengan koedahnya. Jadi keterangan itu sesuai dengan koedah. Nah kemudian al-asbat. Asbat itu apa? Valid. Bagaimana untuk kita mengetahui atau mengkonfirmasi validitas dari sebuah keterangan? Ya kita kembali kepada koedahnya. Wa syartu i'timadir ruk'ah dalam kitab Muqaddimat halaman 58. Wa syartu i'timadir ruk'ah alla takuna mukhalafatan lil usuli. Hendaknya keterangan itu tidak bertentangan dengan usulnya. Nah kalau tidak bertentangan dengan usulnya, maka bisa dikatakan itu takrir yang asbat, gitu loh. Nah kemudian yang keempat, al-mu'arrikhah. Al-mu'arrikhah itu apa? Semua mata rantai sanad periwayatan silsilah nasabnya itu, nama-namanya itu semuanya sesuai dengan biografinya, tanggal lahirnya, wafatnya, domisilinya, itu sesuai semua, gitu loh. Karena terkadang ada dua orang yang berbeda dengan satu nama yang sama.
Maka untuk membedakan Muhammad si A dengan Muhammad si B, kita ini kan harus tahu biografinya, tanggal lahirnya, domisilinya, kan begitu. Itu namanya mu'arrikhah, gitu loh. Nah, kemudian al-madbutoh. Nah, keterangan-keterangan dari ulama nasab ini, yang sikoh ulamanya, yang asbat keterangannya, yang mu'arrikhah, itu harus madbutoh, sesuai dengan aturan disiplin ilmu nasab. Baru itu tu'addu wathiqatan mu'tabaratan, dianggap sebagai wathiqah mu'tabarah, yaitu isbat nasab. Nah, kemudian wala ibrotah, dan tidak dianggap sebagai bentuk kalam isbat bitakrirati man laisa min ahli dirayati bin nasab, keterangan-keterangan orang yang bukan ahli nasab. Kan jelas itu. Nah, ketika saya menjelaskan ini, ya, bukan berarti saya menghina Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Di mana letak saya menghinanya, gitu loh. Wong memang beliau itu bukan ulama ahli nasab, begitu. Pas itu dulu saya, kamu itu sok pinter, kamu itu merendahkan Syekh Nawawi. Loh, kapan saya merendahkan? Iya, Faktanya terima memang kasih. beliau bukan ahli Daripada nasab. kamu bodoh gitu, Gus, sampean Gus. Bang Putra. Ini Bang Putra. Ustadz Putra Saya itu alim saya itu terbelenggu Bang Putra. Kadang saya live ini calon metua itu netenen loh. Oh, masya Allah. Iya, ya, imun ada pada iya kan? Deki Masuk, pakai deki bu dokter palonde ke saya. masya Allah. Bah, ternyata calon tang laki kasar orangnya pagi itu deh. Nah, iya, masya Allah. Masya Allah. Ustadz Putra di Sampit ya? Sekarang di Sampit. Iya. Ya. Di alim-alim Gus. Ustadz di Sampit itu Gus. Sampit terus Iya. Kalimantan Barat. Ya Allah, sangat luar biasa. Tapi ya percuma kealimannya itu kalau ndak perhatian sama saya. Beda di sejua, saya cintatin kan gitu. Ya. Tenang, Gus. Masuk Pak Eko, Gus. Masuk Pak Eko. Aduh. Aja salaga aja. Metua si kamu Gus. Dengan salaga. Gule Gus ya, gule Gus kan timin kan kesini ke Gus. Penitia itu Gus sama saya dibantah Gus. Kalau mengundang siapa Habib gitu saya. Pokoknya Habib kalau diundang gitu saya dulu Gus. Di sini itu Habib. Jangan baca nengko teh Gus. Ya undang. Ya Pak Bedeki Imat ada nabui. Aduh ya Allah karim kata saya itu. Pikir Saya itu Bang Putra. Ini saya punya cerita lucu Bang Putra. Iya. Kurang lebih setahun yang lalu ya. Kurang lebih ya. Iya. Jadi siapa kan ada Habib yang namanya Babe Aldo itu ya. Hmm. Nah, Penjara itu kan sekarang, Gus. iya katanya. Itu kan apa di room TikTok dengan para habaib yang lain itu bilang, awas itu Hasan itu berbahaya itu. Itu berbahaya itu. Ucapan-ucapannya bisa mempengaruhi itu. Bahaya orang itu. Jangan sampai masuk ke Kalimantan itu. Pas beda Habib Kalbar Pontianak itu. Oh, kalau ke Kalbar itu tidak bisa. Nasab tidak akan sampai ke Kalbar. Ini bentengnya. Gitu. Ini bentengnya. Ya, kalau Hasan sampai masuk Kalbar, tak tangkep sama saya katanya gitu. Ada aja saya gitu. Tangkepnya. Dia kan tidak tahu saya siapa. Nah kemudian saya itu kebetulan sama abah saya kan nanti Mbah Mejedi di sana di Kalbar Siantan. Nah, terus yonceng saya ke Kalimantan, kena cong. Kakek pengeleleng bingko, deduk poduk, bedah polemik nasab, engki berangkat saya karena dibelikan tiket pesawat kan berangkat saya. Berangkat sana dijemput sama ada itu alumninya Abah itu anggota dewan, dia yang jemput saya.
Makanya kan ada itu teman-teman video saya itu dari bandara keluar sampai ke pondok itu kan dikawal polisi. Ya bukan saya yang dikawal itu karena yang jemput itu anggota dewan gitu. Gitu. Mon saya siapa sih ngawal lagi gitu. Tidak saya gitu. Nah, sampai ke pondok itu 3 bulan saya di Kalimantan itu 3 bulan. Kalbar. Nah, di situ saya jarang live. Karena apa ya? Karena sibuk kan. Dari pondok ke pondok itu dari mulai Singkawang sampai ke Kota Baru itu sampai keliling pokoknya 3 bulan itu. Nah, sampai terakhir itu menjelang bulan Maulid. Saya pamit pulang. Terus kata Abah, lah cendi mole, deki molote ngese kaki dina. Sekalbar ya. Jadi banner-banner saya itu banyak di Kalbar itu, foto-foto saya itu. Pas kebetulan bareng sama Kiai Imam Bukhari Khalil. Oh iya. Itu beliau ke Kalimantan kan punya pondok di Kalimantan Barat. Iya. Nah, beliau itu kan ponakannya Mbah Mejedi saya gitu loh. Imam itu dari jalur Sabtra itu. Nah, yang nginep di tempat Abah saya. Pas abareng sana. Engki ya. Ya mayuh jawabannya. Ya ceramah sama Raimam. Setelahnya saya pas Raimam itu. Keliling itu. Nah, terus Babe Aldo itu marah-marah di komal TikTok. Mana itu Habib yang dari Kalimantan itu katanya. Kok gak bisa dipertanggungjawabkan omongannya? Iya. Ini Hasan ini sudah keliling-keliling di Kalbar ini. padahal itu Bang Putra ya. Ketika molotan di pondoknya Abah itu yoncong kapi Habib itu. Yoncong kapi Abah itu. Nah, Pak ngoca Abah. Arya Hasan datang kompoi Habib. Kenal ke Hasan Habib? Ya, kenal ya. Ari viral nih nang TikTok Habib. Itu udah ya Abah. Aduh aja. Allah. Bagaimana tanggapannya Habib tuh Gus ketika tahu Gus? Nah, ya diam saja. Nggak ada ya. Saja. Nah, yang lucu itu begini. Ketika saya mau ceramah ke daerah mana itu lupa saya namanya. Nah, itu begini. Begitu saya mau masuk, itu kan orang salaman biasa kan, Nah, terus pembawa acaranya itu bilang, alhamdulillah kita kedatangan Habib Gus Hasan Al-Habsyi saya terkejut loh, bisa Al-Habsyi dari Dimmer saya gitu. Jadi saya itu ketika pegang mic saya bilang, seorang lagi mereka pembawa acaranya ke Lero, kula nika benih Habib, kula nika orang Madura, kula nika benih marga Al-Habsyi, Al-Maduri marga kula nika, benih Al-Habsyi yang nika. Gus. Peseren nih siapa yang ngomong ini peseren nih Kak. Nah, singkat cerita ya, ternyata Abah saya itu Abah Dayat tuh bilang, saya ingat loh, Ajwa Hasan wah, Aru Habib wah, Al-Habsyi jua, Ajwa Ring Mesur, Bapak Habib jua itu. Ada santoron dari panggung, saya cium, alik bolik di kapi, kerja pol di kantong, kapi, beri kapi. Aku kalah kali biasa. Kan saya kan mirip Erong Lentok kan, mirip itu payah banyak. Iya lah. Salah rokok tujuh, nama rokok Surya di Gus. Aduh, bener kayak rokok Surya, Ji Samsu selop. Ustadz Putra, Ustadz. Iya. Aduh. Permintaan di bawah disuruh pakai bahasa nasional katanya. Ini ya lebih maaf aja, cari room yang lain aja gitu. Pengen kebagian Ya, juga jadi ceritanya gini. mungkin gitu ya. Nah, ini kan cerita keluarga ini Bang Asmara. Jadi supaya tidak banyak orang mendengar gitu. Iya. Ini kan keluarga ini. Pas tapi ada yang cerdas Mukibin itu. Lah, kalau Gus Hasan itu Habib Al-Habsyi, kok bisa jadi cucunya Abah Dayat? Iya.
Tapi Bang Putra, hikmahnya Bang Putra, Iya. di wilayah itu, oh ternyata ya, aleman kiai bi Habib itu nak. Bukti nah, ya Gus Hasan ceramah orang yang ngerti kapi ya wan. Langsung paham kapi. Cek saya toron itu atuat kapi orang, ampun kiai terus sakit kiai. Aduh ampun nek gula pindah nek gula yang. Engki sekecuk aki kiai, kilo masak ya pon. Ampun tigel tak ada gula, boleh mana gula yang gula nikah gula pindah aja gula nikah. Undang lagi besok gitu. Masya Aduh, Allah. kalau kali saya dalam 3 bulan 3 kali saya di situ. Gitu. Berarti Saya juga keluarga Gus, cuma nggak iso ngocak Madura. Iya, sudah pakai bahasa pakai bahasa Indonesia tuh. ini kan bahasa Timur Tengah, bisa bahasa Kibin ini kan gitu. Berarti Gus, apa itu kan gini Gus, orang alim itu bisa jadikan gini Gus, cara penyampaiannya itu mudah, sulit untuk dipaham Gus. Ben Ada seporana, orang yang Bang biasa-biasa, Putra. Saking gimana Gus? alimnya. Betul. Iya Bang Gus. Putra. Contoh seperti banyak sih seperti itu muallim Gus. Kadang menyampaikan Iya. itu cuman singkat-singkat. Pas ngiding aki ngangko Gus ada alang-olang. Pati dah kira dong ya, ko mun wane kitab Gus. Ya, apa aja tak paham. Nah, hikmahnya yang paling lucu, yang saya bilang lucu itu begini. Ini yang kedua. Ada Habib, sepuh Habib itu, ajong buan pote kopi. Ata moy ka aba, ke ngala manto saya yang peta berbi sarifan. Kocan sampean nanti manto ala habsi kiai. Aduh, langsung buru saya. Enggak, engkau benih Habib di situ. Kok abine sarifan gitu. Ya aba wayangku yang saya gitu. Kaman tua. Lo tahu cek mau senang kori.